Salam buat yang beribadah di gedung gereja dan yang mengikuti ibadah melalui live streaming di rumah. Model kebaktian kita pada hari ini diambil dari model B berbahasa Indonesia. Sebelum kita mengikuti kebaktian, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita saat teduh dimulai. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 15 ayat 1 dan 2. Berhimpun semua. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Adil yang bertahta di sorga, kasihanilah kami dan curahkanlah Roh-Mu menyinari hati kami, supaya kami dapat menimbang dan mengetahui apa yang Engkau kehendaki dan yang tidak Engkau kehendaki. Sertai dan bimbinglah kami melakukan kehendak-Mu dalam persekutuan yang benar di hadapan-Mu. Melalui Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1, 2, dan 3. Tuhan Allah hadir.
Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon ampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, waktu dan musim yang adalah milik-Mu telah Engkau anugerahkan kepada kami, agar kami mempergunakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Namun, kami menyadari bahwa kami sering bekerja tidak sesuai dengan kehendak-Mu untuk kemuliaan nama-Mu, tetapi hanya menurut kehendak dan kepentingan kami sendiri. Sungguh banyak waktu yang tidak kami pergunakan, sehingga semuanya berlalu dengan sia-sia. Kami juga mengakui bahwa kami kurang setia melaksanakan kewajiban terhadap gereja-Mu. Bahkan kami sering lupa mendoakan pelayan gereja-Mu dan hamba-Mu dalam memberitakan Injil. Kami juga sering lalai melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Semua dosa kami telah menempatkan kami di bawah penghukuman. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Pengampun. Kasihanilah kami ya Tuhan, ampunilah dosa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dengarkanlah dan percayalah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan hidup baru, kemuliaan bagi Allah di tempat Maha Tinggi. Amin. Jemaat dukung kembali. Kita angkat pujian melalui Kidung Jemaat nomor 379 ayat 1, 2, dan 3. Yang berharap
jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang-orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup kekal. Amin. Jemaat diberikan kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Salam. Kita percaya bahwa kita boleh menjalani kehidupan sampai saat ini hanya karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Juga tidak terbilang kebesaran, campur tangan, dan kasih-Nya yang sudah memelihara hidup kita. Itulah iman kita, itulah keyakinan kita. Karena itu panggilan bagi kita yang percaya kepada Tuhan adalah senantiasa hidup kita nyatakan di dalam bersyukur. Banyak cara kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi lewat persekutuan di jemaat, salah satu caranya adalah dengan kita menopang pelayanan gereja Tuhan di mana kita bersekutu. Sebab kalau pelayanan gereja di mana kita bersekutu berjalan, itulah juga cara Tuhan untuk mendidik, membangun iman kita, kehidupan kita, supaya kita boleh terus bertumbuh di dalam Dia, mengalami kebaikan-kebaikannya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kita semua yang dikasihi Tuhan, setiap kita beribadah kita mengumpulkan persembahan. Tapi ada persembahan yang khusus yang memang sudah ditetapkan oleh jemaat kita. Yang tujuannya adalah untuk menopang pemenuhan pembiayaan yang diperlukan bagi pemenuhan sarana-sarana pelayanan di gereja. Dan saat ini kita akan mengumpulkan itu kembali. Janganlah merasa atau pernah merasa jemu-jemu untuk memberi. Sebab apa yang ada padamu, apa yang ada padaku, adalah juga yang sudah kita terima dari Tuhan. Jadi biarlah semuanya ini boleh menyatakan kemuliaan bagi namanya. Tuhan mengetahui hati kita, mari kita memberi tidak dengan terpaksa, tapi dengan hati yang bersyukur, berterima kasih, dan hati yang bersih. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Dan untuk itu kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, yang sudah memeliharakan hidup kami, saat ini jemaat-Mu datang ke hadirat-Mu bersekutu untuk menyembah Engkau. Dan kami boleh pada saat ini juga mengumpulkan persembahan sebagai bagian penyembahan kami dan syukur kami kepada Tuhan. Engkau melihat keperluan dari jemaat-Mu di sini untuk boleh terus melangsungkan pelayanan yang Engkau suruhkan di tengah-tengah jemaat. Dan biarlah persembahan yang akan kami kumpulkan ini Engkau berkati, datang dari hati kami yang tulus, hati kami yang bersih, hati kami yang bersyukur kepada Tuhan. Dan kami percaya berkat-berkat Tuhan tidak pernah berkesudahan dan berkekurangan yang Tuhan curahkan bagi hidup orang yang percaya kepadamu. Biarlah melalui persembahan kami nama Tuhan
dimuliakan. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 285 ayat 1, 2, tambah 3. Tuhankulah gembalaku. Warta Jemaat GKPS Cengkareng, Minggu 19 September 2021. Keuangan. Uang yang masuk minggu ini sebanyak Rp61.704.000. Kiranya Tuhan memberkati uang yang masuk dan
dan yang memberi dan berguna untuk pengembangan kerajaan Allah. Berita, Pesta Olop-Olop GKPS Resort Cengkareng, Jakarta Barat. Pesta Olop-Olop GKPS Cengkareng, Jakarta Barat akan dilaksanakan Minggu 26 September 2021 secara live streaming dari GKPS Cengkareng oleh panitia. Diharapkan seluruh jemaat Marolop-Olop Makobaskon 118 tahun 14 ambilan nama Dear Hutano Simalungun Jana berpartisipasi mendukung pelaksanaan Pesta Olop-Olop tahun 2021. Marhite Nadihut mengisi acara Pakon mendukung pelayanan IGKPS Cengkareng Ibagas Malas Niwur. Rencana kegiatan Minggu 19 September 2021. Ibadah seksi remaja GKPS Cengkareng masuk pukul 17 WIB. Pelayanan ibadah seksi remaja dapat dilihat di Warta Jemaat. Diharapkan kepada semua seksi remaja untuk mengikuti ibadah seksi remaja tersebut. Minggu 19 September 2021, PA virtual seksi Inang GKPS Cengkareng. Minggu 19 September 2021 pukul 19 WIB. Diharapkan seluruh anggota seksi Inang dapat bergabung dalam acara tersebut. Senin 20 September 2001, ibadah pangapohon ubani 2 keluarga. 1 keluarga Bapak Donsen Aloho, 2 keluarga Situa Aposan Purba. Pengkhotbah Pendeta Sorta Damanik, pembawa acara Situa Jul Effendi Saragi. Tempat Gedung Sekolah Minggu masuk pukul 19.30 WIB. Kepada seluruh seksi dan pengurus sektor, pengurus diakonia, diakonia sosial diharapkan hadir untuk acara tersebut. Selasa 21 September 2001, PA virtual seksi Bapa GKPS Cengkareng pukul 19.30 WIB. Diharapkan seluruh anggota seksi Bapa dapat bergabung dalam acara tersebut. Rabu 22 September 2021, sermon lokal Majelis GKPS Cengkareng masuk pukul 19.30 WIB. Diharapkan seluruh majelis hadir mengikuti sermon tersebut. Jumat 24 September 2021, pertonggoan sektor. Sabtu 25 September 2021, Margulu Malua atau angkat sidi masuk jam 15 WIB secara virtual. Minggu 26 September 2021, Minggu 17 setelah Trinitas, Pesta Olop-Olop GKPS Resort Cengkareng, Jakarta Barat masuk pukul 9 WIB. Pelaksanaan ibadah live dari GKPS Cengkareng. Petugas ibadah Panitia Olop-Olop GKPS Resort Cengkareng, Jakarta Barat. Demikianlah Warta Jemaat hari ini. Selengkapnya dapat kita lihat pada Warta Jemaat di grup WA GKPS Cengkareng. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu dan rahmat-Mu yang Kau berikan kepada kami hari lepas hari hingga saat ini Tuhan. Kembali kami berkumpul dan ibadah di dalam gereja gedung ini Bapa. Juga anggota gereja kami yang beribadah di rumah secara live streaming. Tuhan, berkatilah kami semua agar kami memperoleh kasih karunia-Mu melalui Roh Kudus. Tuhan, di mana rencana gereja kami telah membuat rencananya yang akan kami laksanakan pada hari-hari yang telah ditentukan Tuhan. Juga Tuhan, keuangan yang telah masuk di dalam gereja kami, berkatilah itu Tuhan, agar dapat menjadi mengembangkan dan memuji dan muliakan nama-Mu. Juga yang memberikan Tuhan, berkatin juga Tuhan. Tuhan Yesus, di mana kami pada minggu depan akan mengadakan pesta olop-olop
Berkatilah ini Tuhan, suatu menjadi kegiatan bagi kami, di mana firman-Mu telah sampai ke tanah Simalungun, juga kepada kami masing-masing 118 tahun lamanya Tuhan. Berkatilah Tuhan, kuatkanlah hati kami, cerahkanlah kami Tuhan, agar kami mampu menerima firman-Mu di dalam hati kami dan melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Tuhan. Terimalah dua permohonan kami ini Tuhan, bersama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita dengarkan persembahan pujian yang dibawakan dari wanita GKPS Sektor Cengkareng Indah.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1, 2, dan 3. Muliakan Allah Bapa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup. Amin. Jemaat kekasih-kekasih Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Pengkhotbah pasal 10 dimulai dari ayat 10 sampai ayatnya yang ke-15. Mari kita buka Alkitab kita. Saya akan membacakannya bagi kita bersama. Namun marilah kita menyimak dari apa yang tertulis di sana. Demikian bacaan Alkitab bagi kita hari ini. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi, dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya,
apa yang akan terjadi sesudah dia? Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Demikian bacaan firman bagi kita hari ini. Terpuji nama Tuhan. Shalom. Horas maubat taganupan. Begitu juga saudara-saudara kami yang ikut beribadah bersama kami di sini, yang ada di rumah. Shalom, horas mahubari nasyam haganupan. Kita tentu setiap saat harus bersyukur kepada Tuhan, oleh karena dalam kasih karunia-Nya lah kehidupan ini boleh kita jalani. Karena itu saya juga berharap baik kita yang berada di ruang ibadah ini, tapi juga saudara-saudara kita yang ada di rumah yang ikut beribadah, kita berada dalam keadaan baik karena kasih karunia Tuhan yang tercurah kepada kita. Dan kalaupun semisal ada kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang tidak kita harapkan terjadi dalam hidup kita, saya turut berdoa bahwa hal itu tidak menghilangkan sukacita, rasa bersyukur kita kepada Tuhan. Oleh karena sekali lagi kasih karunia-Nya cukup kepada kita. Penyertaan-Nya bagi setiap langkah hidup kita akan menjadikan kita boleh mengalami keselamatan di dalam kehidupan ini. Karena itu sekali lagi biarlah sukacita di dalam Tuhan senantiasa mengiring setiap langkah dan saat hidup kita. Saudara-saudara yang kekasih, tema pemberitaan firman bagi kita hari ini adalah hidup di bawah pengajaran Tuhan. Hidup di bawah didikan Tuhan. Saudara-saudara, banyak didikan, pengajaran yang bisa kita terima dalam kehidupan kita ini. Tetapi satu hal juga kita dapat katakan, bahwa tidak semua didikan atau pengajaran itu dapat menuntun kita kepada kehidupan yang lebih baik, kepada kehidupan yang membuat kita berhikmat di dalam hidup ini. Banyak pengajaran, banyak didikan justru menuntun kita ke arah kebalikan, yang membuat kita juga bukan bertumbuh ke arah yang lebih baik, tapi bisa menuntun kita kepada celaka dalam hidup ini. Kalau kita berkata bahwa pengalaman adalah guru yang baik, di mana kita belajar di sana, tapi tidak semua juga pengalaman kita itu, tidak semua dapat bermanfaat menuntun kita atau menjadikan kita mengalami kehidupan yang bertumbuh, baik di dalam pengetahuan maupun di dalam bersikap di tengah hidup ini. Namun satu hal yang pasti, saya berani berkata pasti, bila seseorang hidup di bawah pengajaran dan didikan Tuhan, dia pasti bertumbuh, hidupnya pasti berkembang ke arah yang baik dalam hidup ini. Itu satu kepastian. Oleh karena lewat didikan Tuhan, lewat pengajaran dari Tuhan, kita akan memiliki hikmat yang sejatinya. Kita akan bertumbuh di dalam pengetahuan
yang membawa kebaikan bagi kehidupan, kita akan bertumbuh di dalam kebijaksanaan dalam mengambil keputusan-keputusan. Kita akan bertumbuh di dalam menyikapi segala perkara-perkara hidup kita. Dengan satu kata saya mau katakan, kita bertumbuh di dalam hikmat. Dan apa itu hikmat? Hikmatlah yang dapat membawa seseorang dapat berhasil di dalam kehidupannya. Anggo bahasa Simalungun ya tahun siparuhur. Hikmatlah atau orang siparuhur yang membuat kita tidak bertindak sembrono dalam kehidupan ini. Hikmatlah yang membuat kita juga bisa mengendalikan diri kita terhadap semua situasi peristiwa yang terjadi di sekitar kita, yang bisa saja mendorong kita untuk bersikap ceroboh atau mengumbar emosi atau jatuh kepada hawa nafsu dan lainnya itu. Hikmatlah yang membuat seseorang, betapa sulitnya pun situasi yang dia hadapi, dia dapat mengambil suatu keputusan yang tepat di dalam menyikapi situasi itu, sehingga dia tidak celaka di tengah-tengah situasi itu atau peristiwa yang dia hadapi itu. Karena apa? Sekali lagi, hikmat menuntun kita untuk berpikir benar, untuk lebih hati-hati menyikapi kehidupan kita ini, dan terlebih menunjukkan apa yang kita jalani dan keputusan yang kita ambil yang membawa kebaikan bagi kehidupan ini. Lawan dari tidak berhikmat adalah bodoh. Berhikmat itu tidak identik dengan orang yang memiliki pengetahuan atau yang pintar, tidak. Banyak orang yang pintar, banyak orang yang berilmu, tetapi tidak berhikmat dalam kehidupannya. Karena itu, apapun yang kita miliki atau kita dapatkan dalam kehidupan ini, kita boleh katakan sesuatu yang sangat perlu kita miliki adalah hikmat itu sendiri. Lalu kita bertanya, dari manakah hikmat itu kita dapatkan? Alkitab berkata, firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 1 ayat 5 itu, hikmat itu datangnya dari Tuhan. Kalau kita membaca dari Yakobus, di sana dikatakan, jikalau seseorang tidak memiliki hikmat, baiklah dia datang kepada Tuhan. Yakobus 1 ayat 5 dikatakan di sini, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Jadi sumber hikmat adalah Allah itu sendiri. Dan jalan Allah memberikan hikmat kepada kita adalah dengan memberikan firman-Nya. Saudara-saudara, dalam 2 Timoteus 3 ayat 16, di sana dikatakan bagaimana manfaat dari firman Tuhan yang diberikan kepada kita. 2 Timoteus 3 ayat 16 berkata sampai 17, di sana disebutkan, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan,
dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dalam menjalani kehidupan kita ini, kita pastilah pernah berbuat kesalahan. Kita pastilah pernah berbuat banyak hal yang menjadikan kita jatuh, celaka dalam hidup kita ini. Tidak ada orang yang tidak pernah berbuat celaka. Tapi masalahnya, atau berbuat salah. Tapi masalahnya, apakah kita tahu bahwa itu salah? Apakah kita tahu bahwa itu salah? Sebab banyak orang terus-menerus melakukan sesuatu yang sebenarnya salah, tetapi dia tidak sadar bahwa itu salah. Saudara-saudara, firman Tuhan di dalam 2 Timotius tadi berkata, untuk menyatakan kesalahan. Karena itu jikalau kita mau dituntun oleh firman Tuhan, kita pasti tahu mana yang salah, mana yang benar dalam kehidupan ini. Kita pasti tahu membedakan itu. Sebab firman itu sendiri akan mendidik kita untuk tahu mana yang salah, mana yang benar dalam hidup ini. Dan itulah juga yang menuntun kita untuk bisa berhikmat. Tetapi tahu mana yang benar, mana yang salah, tidak seluruhnya itu sudah selesai. Masalahnya adalah apakah kita mau diperbaiki atau tidak. Maka firman Tuhan juga berkata kepada kita, dia bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Ketika kita tahu itu salah, lalu mau nggak kita untuk diperbaiki? Dan firman Tuhanlah yang berkuasa untuk memperbaiki itu. Menuntun kita, disebutkan di sini, mendidik kita kepada kebenaran. Sehingga kita bisa berubah atau meninggalkan perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan kita itu yang salah selama ini, yang pasti merugikan kita, yang pasti akan merugikan banyak orang dan membawa celaka bagi hidup kita ini dan menjauhkan kita dari orang yang bisa mendatangkan berkat di tengah kehidupan ini. Jadi itulah didikan Tuhan melalui firman-Nya. Firman Tuhan berkuasa untuk menyatakan kesalahan, untuk mengajar kita memperbaiki kelakuan, untuk mendidik kita di dalam kebenaran, sehingga tiap-tiap kita manusia ini yang adalah kepunyaan Allah diberkati untuk setiap perbuatan baik. Dan itulah menjadikan kita berhikmat. Karena itu bukan berlebihan saudara-saudara, jikalau di dalam kitab Mazmur yang pertama itu berkata, orang-orang yang berhasil dalam kehidupannya adalah orang-orang yang setiap kali atau suka merenungkan firman Tuhan dalam hidupnya. Dalam Mazmur 1 ayat 2 dikatakan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu firman Tuhan, dan firman Tuhan itu adalah kebenaran. Tuhan mendidik kita melalui firman-Nya supaya kita semua bisa tahu, mengetahui mana yang benar dan mana yang salah dalam kehidupan kita ini dari perbuatan-perbuatan kita, kemudian kita memperbaiki kelakuan itu, dan kemudian kita dididik kepada kebenaran, sehingga setiap kita akan bertumbuh, diperlengkapi menjadi pribadi-pribadi yang baik di dalam kehidupan ini, untuk boleh melakukan hal-hal yang baik juga dalam hidup kita.
Nah, saudara-saudara yang kekasih, jika itulah manfaat dari firman Tuhan bagi hidup kita, hari ini kita mau belajar dari bacaan yang kita baca bersama tadi. Apakah hikmat Tuhan yang mau diajarkan kepada kita lewat bacaan yang kita baca dari Pengkhotbah 10 ayat 10 sampai ayat 15 tadi itu? Minimal saya mau mengajak kita 3 hal. Kita mau merenungkan 3 hal dari firman Tuhan ini yang akan memberikan kepada kita pertumbuhan menjadi orang-orang yang berhikmat di dalam hidup ini. Mohon maaf kalau saya mau buka masker saya dulu, karena memang ya saya sudah divaksin, 2 kali sudah divaksin. Dan keadaan sekarang juga puji Tuhan masih sehat-sehat saja. Mungkin dengan membuka ini saya lebih leluasa untuk berbicara kepada kita. Apun nasiam lang pala ibu kan nasiam masker nasiam tenehalane manangi hondo nasiam sonari. Baik, saya teruskan. Kita mau belajar 3 hal paling tidak dari firman Tuhan yang kita baca tadi supaya kita bisa berhikmat dalam hidup ini atau memberi pertumbuhan pribadi kita menjadi orang-orang yang berhikmat. Apakah itu? Kalau saya mau golongkan dari ayat-ayat yang kita baca tadi, saya mau katakan ayat yang 10, ayat ke-10 itu satu hal, ayat yang ke-11 hal yang kedua, dan ayat 12 sampai ayat 15 hal yang ketiga. Apakah itu? Saudara-saudara yang kekasih, dalam kehidupan kita sekarang ini, salah satu yang selalu diperjuangkan orang adalah bertindak efisien. Benar tidak? Ya. Segala sesuatu yang dipertimbangkan apapun itu, ini efisien atau tidak? Apa arti efisien? Efisien artinya tidak membuang-buang baik waktu, tenaga, pikiran, ataupun dana atau lainnya itu terhadap yang kurang atau yang sia-sia, kira-kira begitulah. Orang-orang modern selalu akan berpikir memanfaatkan segala sesuatu dengan efisien, seefisien mungkin. Tapi tahu nggak saudara, dan ini kita belajar dari firman Tuhan ya, tidak semua tindakan yang efisien itu efektif. Tidak semua keputusan-keputusan mengambil suatu sikap agar efisien itu mendatangkan hasil yang terbaik bagimu. Efektif itu berarti berdaya guna bagimu. Wah, kok bisa? Ya, saya hanya mau merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita baca dari ayat 10. Di sana dikatakan, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Ini sesuatu yang tidak efisien. Bayangkan ada besi, misalkan kapak, dia tumpul lalu dipergunakan untuk memotong sesuatu. Orang itu harus mempergunakan banyak waktu, tenaga agar bisa memotong pohon misalnya. Begitu kan? Jika dibandingkan dengan kapak yang tajam. Jadi kalau mau memakai kapak yang tumpul, memotong satu pohon, yang tadinya bisa dipakai waktu memotong pohon itu katakanlah 1 jam, tapi dengan tumpulnya kapak itu bisa memotong pohon itu mungkin 2 jam atau lebih dari situ. Efisien atau tidak? Tidak efisien.
Karena itu kita perlu asah kapak itu dulu. Dan mengasah kapak adalah salah satu antisipasi perencanaan kita supaya kita bisa efisien. Hal yang baik, baik. Tapi hal yang benar belum tentu. Masih pandita lang lapit belum tentu. Ya, sebab di dalam kehidupan kita ini tidak semua yang efisien itu berdampak baik, membawa kebaikan bagi hidup kita. Kalau efisien itu kita bisa analogikan dengan sesuatu yang cepat, sesuatu yang instan misalnya, itu selalu baik tidak? Tidak. Dalam mendidik orang tidak selalu pertimbangannya efisien. Bahkan Tuhan pun, saya berkata, Tuhan pun tidak selalu bertindak efisien. Buktinya apa? Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, kalau dihitung jaraknya itu dengan berjalan seperti biasa orang berjalan kaki pada waktu itu bisa ditempuh dalam 3 bulan. Dalam 3 bulan Mesir, Kanaan itu sampai. Tapi Tuhan mendidik bangsa Israel 40 tahun. 40 tahun dalam perjalanan Mesir ke tanah Kanaan. Itu Tuhan loh yang bertindak. Dari situ kita bisa belajar bahwa tidak semua yang efisien, yang cepat itu berdaya guna menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Tuhan mengambil waktu 40 tahun dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan itu, dalam mendidik mereka supaya mereka mengenal siapa Tuhan itu, supaya mereka boleh bersandar kepada Tuhan dan senantiasa mengharapkan atau mempercayai Dia yang berkuasa atas hidup mereka dan berkuasa menyelenggarakan hidup mereka. Dalam mendidik anak-anak kita pun demikian. Sekarang ini banyak kali orang-orang, anak-anak masih umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, pinginnya anak itu cepat-cepat mengetahui banyak hal. Diajarkan ini, diajarkan itu, diajarkan ini, sehingga anak itu stres bahkan. Bayangkan umur 4 tahun, 5 tahun sudah banyak harus dia pelajari. Ada PR-nya malah di rumah. Pergi ke sekolah sebelum pandemi ini ya, pergi ada sekolah-sekolah, anak-anak kan ada kan, sebelum dia masuk SD, bawa buku banyak-banyak. Efisien? Ya mungkin efisien. Efektif? Belum tentu. Bisa berdampak sebaliknya bagi anak itu. Dia menjadi stres, dia menjadi barangkali terlalu berat bebannya, sehingga anak itu bukan bertumbuh menjadi pribadi yang baik. Sekali lagi, orang yang selalu mengidolakan efisien belum tentu itu orang yang berhikmat. Kita belajar dari sini sekarang. Rupa-rupanya tidak selalu saya mau katakan ya, tidak selalu efisien itu baik. Kita perlu belajar apa yang kita lakukan itu berdaya guna, berdampak baik yang disebut berhasil. Dan bagaimana itu baik? Berhasil, kita memerlukan hikmat. Karena itulah dikatakan di sini pada ayat 10, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Nah, seandainya situasi kita berada seperti orang ini yang mau memotong satu pohon misalnya dengan peralatan yang tumpul
Kalau memang itulah situasinya, mungkin saja dia akan menjadi bersungut-sungut, mungkin saja dia akan mengatakan, waduh ini gimana situasinya yang tidak mendukung, kapak saya ini tumpul, saya disuruh memotong ini, itu orang yang menyuruh saya ini tidak punya otak, misalnya seperti begitu dan lainnya itu, kita bisa berkata demikian. Kalau itulah yang terjadi bagi hidup kita, jikalau kita punya hikmat, kita tahu bagaimana mengatasi hal itu. Dan kalaupun tidak kita asah misalnya kapak itu, kalaupun tidak ada yang bisa mengasah kapak itu, minimal kita tidak akan kehilangan kesabaran untuk terus melakukan tugas kita sehingga kita mendapatkan hasil dari pekerjaan kita. Dan bagaimanakah bisa kesabaran itu ada? Itu hanya ada bagi orang yang berhikmat. Karena hikmat itu akan bisa mengendalikan emosinya, mengendalikan dirinya, mengendalikan pikirannya, mendisiplinkan sikapnya untuk melakukan sesuatu sehingga hal itu membawa hasil bagi hidupnya. Itu satu hal yang kita mau belajar dari firman Tuhan pada hari ini, dari ayat yang 10. Jadi milikilah hikmat supaya kita mendapatkan hasil dalam kehidupan kita. Yang kedua, dari ayat 11 di sana dikatakan, jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Saya lama ini merenungkan ini. Apa sih maksudnya? Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Ya lama-lama saya tahu, oh maksudnya ini, kita jangan terlambat mengantisipasi sesuatu. Mantra itu digunakan, kalau menurut perkataan ini ya, supaya kita jangan dipagut ular, kira-kira begitu. Tapi kalau sudah dipagut ular, buat apa mantra itu lagi? Kalau sudah terjadi sesuatu bagi kita, ya buat apa lagi menyesali itu? Maksudnya kita tidak bisa kembali ke masa lalu kita. Kalau sudah terjadi itu ya terjadilah. Ada pepatah yang mengatakan pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian apa itu? Sesal kemudian tidak berguna. Seseorang yang selalu terlambat dalam bersikap, seseorang yang selalu terlambat dalam mengantisipasi masalah-masalah dalam hidupnya, sehingga ya itu orang sudah jauh di depan, dia terbelakang di sana, yang ada hanya mengeluh saja. Padahal situasinya sama, yang dihadapi si A dengan si B itu sama situasinya. Tapi si A gagal mengantisipasi perjalanannya ke depan, si B berhasil mengantisipasi apa yang akan dia hadapi, sehingga ketika dia berhadapan dengan masalah-masalahnya, dia bisa mengatasi dengan baik, dan itulah membuat dia berhasil, dan sementara si A gagal. Itu yang mau dikatakan di sini. Jangan mau menjadi orang yang selalu terlambat. Ada orang berkata, kalau kuda sudah dicuri dari kandangnya, buat apa mengunci pintu kandang? Kalau sudah dikunci, maksudnya apa? Supaya kuda itu tidak dicuri orang, kan demikian. Tapi kalau kudanya sudah dicuri, baru ditutup pintunya, buat apa itu? Harusnya sebelumnya ditutup dulu pintu itu, dikunci baik-baik, supaya kuda yang di dalamnya itu tidak dicuri orang, seperti begitu. Seringkali kita terlambat, seringkali kita kurang mengantisipasi apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Kalau situasinya tiba-tiba terjadi tanpa kita tahu, seperti pandemi ini, okelah. Banyak orang kan gagap, bingung menghadapi pandemi ini kan. Karena tiba-tiba datang, merubah semua sikap hidup kita, merubah perilaku kita,
merubah hubungan sosial kita yang tadinya kita bisa bertemu, kita gampang mau berkumpul, ini membuat kita tidak bisa seperti itu lagi. Merubah semua pelayanan-pelayanan di gereja pun seperti sekarang ini, memaksa orang untuk mengerti tentang multimedia seperti ini, sebab tanpa ini bagaimana orang lain bisa menerima, menikmati atau mendapatkan pengajaran dari firman Tuhan, sebab mereka tidak hadir di sini. Sementara untuk hadir di sini protokol kesehatan masih melarang kita untuk kumpul banyak-banyak. Kita gagal mengantisipasi. Tapi sekali lagi, kalau sesuatu itu datang dengan tiba-tiba tanpa sesuatu yang kita duga, masih bisa dimengerti. Tapi masalahnya adalah orang tidak suka mau berpikir ke depan. Apa yang akan terjadi ke depan? Kita ini adalah orang-orang yang suka berefleksi, hanya melihat ke belakang, belajar kepada sejarah dari perjalanan hidup kita. Oh, dulu saya seperti begini, saya mau belajar tentang itu supaya sekarang saya tahu lebih bijak. Bagus, baik. Tapi jangan puas dengan seperti itu. Kita pun harus berpikir apa yang akan terjadi di depan ini. Itu namanya prospektif. Re itu ke belakang, pro itu ke depan. Berpikirlah juga proflektif. Bagaimana kita mengantisipasi apa yang akan terjadi. Ya betul, tidak semua orang sama cepatnya mengantisipasi itu, tetapi minimal kita punya perhatian ke sana. Saya percaya kalau jemaat ini tidak mengantisipasi keadaan pandemi ini, sampai sekarang kita tidak punya peralatan multimedia ini. Kan begitu pengantar jemaat kami. Iya. Sampai sekarang orang pasti berkata, wah bagaimana ini jemaat Cengkareng ini? Banyak jemaatnya akhirnya tidak bisa beribadah. Karena apa? Datang ke gereja tidak boleh. Sementara di rumah apa sarananya untuk bisa sampai ke sana? Ya syukurlah. Siap cepat mengantisipasi, kan begitu ya. Tapi banyak loh jemaat-jemaat lain yang sampai berbulan-bulan jemaatnya tidak dapat beribadah. Kita harus mengantisipasi ke depan apa yang terjadi juga, jangan hanya berpikir ke belakang. Dan itulah yang dikatakan orang yang berhikmat. Sekali lagi dari ayat yang ke-11 ini dikatakan, jika ular memagut sebelum mantera diucapkan, maka tukang mantera tidak akan berhasil. Ya janganlah terlambat gitu loh. Ini bukan soal hal-hal sekular saja loh. Tuhan Yesus sendiri pernah berkata demikian. Ketika dia mengatakan, saya harus mengerjakan pekerjaan saya selama hari masih siang. Sebab kalau datang malam, saya tidak ada seorang pun yang dapat melakukan apapun. Itu perkataan Tuhan Yesus. Artinya apa? Dia mengatakan selama engkau mengerjakan sesuatu itu, kerjakanlah selama ada waktumu. Selama hari masih siang. Jangan tunggu besok. Besok belum tentu ada waktu bagimu. Jangan tunggu lusa. Gak tahu tuh lusa itu kapan itu. Mungkin besok kita sudah tidak ada lagi. Yesus berkata, selama hari masih siang, saya bekerja. Sebab kalau datang malam, tidak ada seorang pun yang dapat melakukan apa-apa. Tapi suka kita kan menunda-nunda. Saya mengingat itu dalam buku waktu masih SD, selalu ada tertulis itu perkataan yang bijak itu di buku tulis itu. Apa itu? Ingat tasyam doai. Bahasa Inggris dibuat. Apa itu? Don't wait till tomorrow, what you can do today, katanya. Saya ingat itu, ditulis di dalam buku tulis itu. Waktu masih kecil, nggak tahu sekarang nggak ada lagi kayaknya itu. Padahal orang-orang yang menjalani pendidikan, orang-orang yang menjalani persekolahan paling suka menunda-nunda. Paling suka menunda-nunda. Belajar menunda-nunda, makanya ada SKS katanya. Selesaikan satu malam ya.
Seperti begitu ya. Besok mau ujian, malam ini baru belajar gitu. Coba. Banyak waktunya yang lama ini nggak mau belajar, tunda-tunda. Dan dalam banyak aspek kehidupan lain kita seperti begitu, kita paling suka menunda-nunda. Dan maaf, saya mau katakan, salah satu bukti dari seseorang yang malas adalah apa? Adalah apa? Suka menunda-nunda pekerjaannya. Itu adalah bukti orang yang malas. Dan kemalasan tidak akan membawa hasil apa-apa bagi hidup kita ini, selain dari kerugian dan membawa celaka bagi hidup kita. Dan dari firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk tidak menunda-nunda, jangan terlambat. Selama hari masih siang, agi penokanai kita diminta untuk mengumpulkan persembahan ya. Itu selama kita masih hidup loh. Enggudo mama rujung kam, ai boy be pangindu hubamu melakukan sesuatu yang baik. Enggak kan? Ketika kita masih hidup. Tapi masalahnya ketika kita masih hidup kita tidak mau melakukan itu. Lalu bagaimana? Ketika masih diberikan Tuhan nyawa kepada kita, lalu kita katakan ntar sok aja, besok saja, lusa saja, tahun depan saja. Lalu tiba waktu kita berhenti. Lalu kita mengatakan, iya melewat ke beda. Langa dong be, boy be mulak kupudi. Nggak bisa kembali ke belakang. Maka selagi ada waktu, datanglah kepada Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan. Selagi ada waktu, jangan jemu-jemunya berbuat yang baik dalam hidup ini. Kadang-kadang ya, kita yang berumah tangga pun begitu. Sangga mangguluh, bapai rumah ni, inangi rumah ni, langi horjahon holong ni. Dupko si marujung golu salah sada, tangis ni luar biasa, menyesal katanya. Gak pernah selama hidupnya aku melakukan yang baik kepada dia. Kalau udah meninggal setangis apapun gak berguna. Makanya ada lagu apa namanya, Uju nih ngoluki. Ketika orang tuanya masih hidup, diperhatikan juga kagak. Ditelepon juga kagak kalau orang tuanya di kampung sana. Padahal setiap hari dia pegang HP. Pulsanya banyak. Tapi sesudah meninggal di sana, nangisnya enggak ketulungan. Apa berguna itu? Dulu waktu saya masih menjelang usaha gitu kan. Enggak berusaha. Ada seorang kayalah gitu, meminta saya membuat satu dokumentasi tentang keluarga mereka. Pergi dululah ke kampung, ada di daerah Samosir Tanah Toba sana, Langpalau Sobut Margani, tapi orang besarlah di Jakarta ini. Bayan kami lebih dokumentasi ini keluarga nami hujai. Dulu itu masih slide itu masih tahun 80-an ya, tahun 80 sebelum 90, 83 ya. Kami belum menikah itu, ya, belum menikah. Saya pernah pergi ke sana. Dan ketika saya pergi ke kampungnya, saya semua dokumentasi keluarga mereka apa semua dan membuat satu program slide. Wah, banyak kali sana tugu kan, besar-besar itu tugu-tugu itu. Jadi saya pergi ke satu tempat, saya dengar ada anak-anak menangis. Ada satu tugu besar sekali. Dan ini lokasinya juga luas ini, lokasinya nih. Ini terus di situ ada rumah sana. Dan saya dengar di situ anak kecil menangis. Nangis terus. Ini anak-anak kok dibiarkan menangis sih? Terus saya coba lihat gak ada orang. Lalu saya tanya kepada tetangganya, itu ada anak kecil menangis di rumah itu, mana tahu ada apa-apa. Ayolah kita lihat. Mereka bilang enggak apa-apa itu Pak, biasanya begitu katanya.
Ya, kenapa biasa? Iya, itu orang tuanya itu pergi ke ladang. Anaknya ditinggal di rumah. Ya, siapa yang mengurus dia? Ya udah biasa begitu katanya lagi kan. Nah, saya pun bingung. Jadi saya bilang, ini keluarga siapa? Ini miskin banget ini kelihatan keluarga. Ini keluarga siapa? Ini keluarga yang punya tugu ini, Pak, katanya. Makin bingung saya. Coba, keluarga yang punya tugu itu begitu mewah, begitu mahal, ada saudaranya di situ, tinggal di situ dengan kondisi sangat memprihatinkan. Lalu mungkin begitu juga terhadap orang tuanya dia. Ketika orang tuanya hidup tidak diperhatikan. Setelah meninggal dibuat tugu besar-besar. Apa gunanya? Terlambat untuk melakukan sesuatu yang baik. Maka mari kita mengantisipasi hal ini. Lakukanlah sesuatu yang baik itu ketika waktumu masih ada. Ketika suami istri masih hidup, marilah saling mengasihi. Ya kan? Langsung aja dong. Sitong doai. Ulang kali hidup merujung sahalak sih. Menyesal kita kan begitu kan? Nggak ada lagi yang bisa kita lakukan. Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Orang yang dapat bertindak tepat waktu, itulah orang yang berhikmat. Dan kita ini adalah orang-orang yang berhikmat. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berhikmat. Karena apa? Karena firman Tuhan telah mengajar hidup kita. Oh, sudah 118 tahun loh. Nasi molop-molop hari Minggu nih. Nah, iya kan? Wah. Puji Tuhan lah. Tadi pengantar jemaat mengatakan hampandita ijadoham bertugas olop-olop. Angguhan amion langbe orang bertugas bedo meritus kan untuk olop-olop. Enggak lah. Nah, udah lewat waktunya itu pengantar jemaat nami benami. Langbe todoh ke nami untuk bertugas masa olop-olop. Yang full timer lah. Tapi kalau merambilan sonoan masih lah, masih diminta orang lah kesana kemari gitu. Syukur, puji Tuhan ya, masih ada waktu. Langsung ada pengantar jemaat nami. Ujope kan roh pandita, ya, Pak Pendeta bisa nggak melayani sini? Oke bisa. Karena masih ada waktu. Masakan sesudah emeritus lalu diam-diam saja ya kerugian itu, ya kan? Tapi kita tahu diri lah. Enggak lagi kita mengambil tugas misalnya dan juga tidak disuruh lagi untuk hal-hal yang seperti itu tadi. Iya kan? Karena ada waktunya. Kalau waktu masa aktif dulu iyalah kemana-kemana kan begitu. Jadi kita belajar untuk mengerti situasi kita. Legowo juga sesuatu yang berhikmat itu. Ikhlas sajalah. Jangan pula sudah kita emeritus lalu kita mengingat-ingat masa kita dulu aktif bisa begini, bisa begitu, bisa begitu. Itu masa lalu kita. Ya sekarang berbeda. Nikmatin saja apa yang ada sekarang, bersyukur. Ya kan, terima kasih Tuhan, masih sehat, masih bisa merambilan, masih bisa pergi ke sana kemari, masih bisa makan yang baik. Ya syukurlah. Dan itulah yang firman Tuhan ajarkan kepada kita saat ini. Marilah kita bertindak tepat waktu. Jangan menyia-nyiakan waktu kita. Sebab tidak ada yang menjamin hari esok bagi perjalanan hidupmu. Hari ini adalah hari yang terbaik untuk melakukan sesuatu. Minggu lalu khotbah kita adalah mengikut Yesus, kan begitu ya? Ikutlah aku. Ikutlah aku kata Yesus itu dalam pengertian present tense. Present tense itu artinya sekarang. Kalau sangkal diri, pikul salib itu terus menerus. Tapi perkataan ikutlah aku adalah sekarang, present tense. Artinya ketika kita sudah mengenal Tuhan kita itu dan menerima panggilannya, jangan tunda-tunda besok untuk mengatakan aku mengikuti engkau. Yesus berkata ikutlah aku sekarang, hari ini. Dan demikianlah kita juga bertindak. Jika ada kesempatan untuk melakukan yang baik,
bagi sesama kita, lakukanlah itu sekarang. Jangan bilang apa termaau, akorjahon nama DRI, atau lusalah, jangan begitu. Ketika ada waktu sekarang kita melakukan itu. Dan kita akan bersuka cita atasnya. Itu yang kedua. Satu lagi yang ketiga, yaitu ayat 12 sampai ayat 15. Di sini mau mengajarkan kita tentang perbedaan orang yang berhikmat dengan orang yang bodoh, dari orang yang suka berkata-kata, banyak ngomong nih, banyak cakap katanya gitu kan. Apalagi kita mau katakan NATO gitu, betul nasamdai kan, seringkali dikatakan kan, no action, talk only katanya gitu. Hari Senin lalu, Senin yang belajar di Cikoko, ada webinar ya bagi pendeta penginjil kami, yang artinya bagaimana komunikasi pelayanan. Satu yang saya dapat dari situ, saya sangat merasa berguna. Dia katakan gini, apa bedanya talk itu berbicara ya, talk, dengan speech. Speech juga berbicara kan, bahasa Inggris itu ya, talk dan speech gitu. Apa bedanya itu katanya? Talk juga berbicara, speech juga berbicara. Lalu apa bedanya katanya gitu. Setelah berdiskusi dapat kesimpulan. Kalau talk itu adalah banyak bicara dan seringkali tidak bermakna, ya, tidak komunikatif gitulah. Talk itu tidak komunikatif, ya, terlalu banyak bicara gitu. Tapi speech itu tahu mempergunakan kata-kata itu, perkataannya efisien, ya efisien tadi bagus juga ya, tepat gitu, dan bermakna. Kasarnya seperti ini, kasarnya talk itu seringkali orang berbicara tanpa otak gitu, banyak ngomong, asal nyuap saja, bla bla bla. Dan banyak kali di masyarakat kita yang kita dapatkan orang seperti begitu. Asal ngomong, apa aja dikritik, apa aja ngomongin, gak bermakna ngomongan itu. Malah kita bahkan udah muak malah mendengarkan perkataan-perkataan seperti itu. Tapi speech itu adalah orang yang bisa berkata-kata dengan baik, dengan sopan santun dan efektif. Dan itu artinya komunikatif. Mari kita belajar untuk berbicara itu komunikatif, nyampai pesannya gitu. Apa yang menjadi orang yang ahli dalam hal itu. Banyak juga kata-kata yang saya mau ucapkan ini seharusnya tidak perlu diucapkan gitu, tapi berpanjang-panjang seperti itu. Istri saya ini paling suka mengingatkan saya, tadi khotbahnya 50 menit panjang kali katanya gitu. Saya nggak selalu menerima loh ya, nggak selalu menerima nasihat dia. Sebab saya katakan, wah kan banyak yang harus saya katakan, yang penting. Gimana orang mau mengatakan dengan pendek-pendek begitu? Ya tapi orang bosan dengarnya itu katanya gitu. Ya, suka dia mengatakan begitu. Hal yang baik, tapi tidak selalu ya, seperti itu. Tapi maulah belajar juga, belajar untuk bagaimana berkata-kata yang efektif saja, yang membawa, yang tidak usah obral kata sana sini, tapi tidak bermakna. Komunikatiflah kita berbicara. Dan itu yang dikatakan pada ayat 12 sampai ayat 15 itu. Perkataan mulut orang berhikmat menarik. Itu artinya dia seorang yang sangat komunikatif. Tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Kadang-kadang orang yang banyak berkata-kata mau memuaskan dari hatinya apa yang pikirannya itu, mengatakan kemudian dia merasa hebat gitu, padahal itu merugikan dia sendiri. Dikatakan di sini, jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Tuh, seperti apa nih? Mengetahui jalan ke kota artinya dia tidak mengetahui tujuannya, sehingga dia berputar-putar sana sini, putar sini, putar sana, putar sini, melelahkan dia sendiri. Orang yang mendengarkan pun lelah, dia sendiri pun lelah. Gak ada gunanya, gak nyampe-nyampe ke tujuannya. Dan itulah tanda-tanda orang tidak berhikmat. Maaf ya, kita orang tua ini, terlebih juga Nasyam Inang, ini maaf ya, anak-anak kita juga suka menganggap kita tidak komunikatif loh berbicara. Katanya begini, pepet gitu ya. Ya. Cerewet katanya. Bla 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 bla.
Kita pikir bahwa itu sudah didengar mereka. Ternyata apa? Membikin hati mereka sakit. Masuk kanan, keluar kiri. Nggak efektif. Seringkali begitu kan? Mama ini cerewet aja katanya gitu. Banyak kata-kata katanya gitu. Jadi mungkin kita harus belajar. Dan bukan mungkin. Ya, kita harus belajar. Sebab firman Tuhan tidak mengatakan mungkin ya. Firman Tuhan mengatakan sesuatu yang pasti. Langai do. Amin doa kan? Ya, sesuatu yang pasti. Mari kita belajar. Kalau anak-anak kita sudah bersikap seperti itu, mengapa kita tidak mau berubah? Ya katakan aja sesuatu yang jelas. Cukup sekali mengatakannya. Mereka sudah mengetahui itu. Dan mereka pasti melakukannya. Daripada berkali-kali kita melakukan memuaskan ego kita untuk memuaskan hati kita berkata-kata banyak. Ternyata anak-anak kita tidak mendengarkan kita sama sekali. Kan sesuatu yang waste gitu ya, sia-sia. Jadi mari belajar. Tidak karena banyak perkataan menunjukkan kita berpengetahuan, tidak. Tapi marilah kita berkata-kata dengan tepat, komunikatif, nyampai pesannya sehingga orang pun yang mendapatkannya merulih, ya mendapatkan sesuatu yang berguna dari kita. Saya kira 3 hal ini ya 3 hal ini kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Sekali lagi mungkin bisa saya ringkaskan, ya tidak semua yang efisien itu efektif. Karena itu jangan menganggap efisienlah yang utama semuanya, tidak. Mari kita belajar, hikmatlah yang menuntun kita untuk bisa berlaku demikian. Yang kedua, jangan selalu menunda-nunda pekerjaan yang baik dalam hidup kita ini. Dan yang ketiga adalah mari kita melakukan tepat waktu. Iya kan? Tepat waktu. Sudah berlalu homa hilang berguna. Ya, ataupun yang ketiga ini, itu yang kedua tepat waktu. Yang ketiga adalah jangan terlalu banyak berkata-kata yang tidak bermakna dalam kehidupan ini. Marilah berkata-kata dengan komunikatif sampai pesannya, dan itu membawa lebih kebaikan yang lebih baik bagi hidup kita. Cukup mai. Amin mai tene. Amin. Ayo ondo pengantar jemaat yang gohan namin na mirituson. Ada orang berkata begini, kalau pendeta yang junior katanya kesulitannya adalah memulai khotbahnya. Sulit dia memulai khotbahnya. Tapi kalau orang yang udah emeritus, sulit dia mengakhiri khotbahnya. Lah berpanjang-panjang. Iya, karena ganti sunai dokah tuma ini. Itu karena dia sudah tua itu. Seperti begitu. Orang-orang muda memulainya sulit, tapi orang tua mengakhirinya sulit. Ya, tapi satu lagi lah. Puji Tuhan lah nasyam hari mingguan marolop-olop ya. Pesta olop-olop. Ya, ini sesungguhnya kita di GKPS ini, saya mau katakan ya, di GKPS ini justru perayaan olop-olop itulah sesuatu yang sangat menentukan atau perlu kita rayakan dengan rasa syukur yang besar. Oleh karena apa? Mungkin dulu juga sudah pernah saya katakan itu. Kita akan merayakan perayaan-perayaan gereja nih. Ada Natal, ada Paskah, ada kenaikan dan seterusnya itu. Hai boy do hamar Natal, anggulang roh ambilan nama der tanah Simalukun. Anggulang itandaham ambilan nama derai, boy do hamar Natal. Enggak tahu. Orang yang tidak mengenal Injil itu dia tidak pernah merayakan Natal. Bisa kita merayakan Paskah kalau kita tidak menerima Injil itu sendiri. Maka Injil, penerimaan Injil itulah yang menjadi dasar membuat kita bisa merayakan Natal, membuat kita bisa merayakan Paskah, membuat kita bisa merayakan termasuk juga sekarang minggu-minggu Trinitatis dan seterusnya itu. Lalu kita sekarang ada kesan gitu seolah-olah marolop-olop itu sesuatu yang appendix yang ditambah-tambahkan bagi iman kita. Tidak, khusus bagi kita GKPS. Beda dengan orang GKI, beda dengan HKBP, mereka lain.
Mereka waktunya lain. Kita olop-olop kita ya ini. Ketika Injil datang ke tanah Simalungun, lalu orang-orang Simalungun menerima kabar baik, lalu kita bisa hidup sampai sekarang ini mengenal Tuhan kita. Itulah. Kalau kita contohkan seperti bangsa Israel, sepertinya adalah seperti ketika mereka keluar dari tanah Mesir itulah. Itulah saatnya pembentukan dari bangsa Israel pada waktu itu. Jati diri mereka sebagai bangsa Israel adalah ketika mereka kembali dari atau keluar dari tanah Mesir. Seperti itulah kita. Karena itu hari Minggu ini, mari bersyukur, berterima kasih. Nyatakan syukurmu, marolop-olop. Simalungun kan marolop-olop ya, sukacita besar. Kalau bisa datang ke sini, datanglah. Anggoy rumah do memang ya di rumah lah, tapi kita marolop-olop. Sebab itulah dasarnya kita mengenal, menerima berita baik itu. Dan itulah menjadikan kita juga memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Iman kita kepadanya. Jadi ahape holinai pangindo mariteon olop-olopai. Anggo adong do bamu si bere-bere ni Tuhan. Ulang pala merdua uhur na hamda. Ya pengantar jemaat nami. Ulang pala merdua uhur ham. Bersyukur saja gitu. Terima kasih Tuhan. Percaya saja. Iman kita mengatakan tidak kurang panjang tangan Tuhan memelihara hidup kita. Saya tidak mau mengatakan ini soal uang saja ya, bukan. Jangan cepat-cepat mengatakan, pendeta mau berbicara soal uang, enggak. Tapi berilah hatimu, berilah dirimu, kehadiranmu. Buatlah untuk saudara-saudaramu. Tadi saya agak prihatin juga, ada banyak rupanya dari anggota jemaat kita, kata pengantar jemaat tadi kepada saya. Ya, anami pendeta kunjungan ke rumah-rumah. Aduh, banyak kali yang memprihatinkan. Ini satu PR. Ya, betul. Kehidupan dari jemaat kita yang banyak memprihatinkan. Itu menjadi PR kita. Olop-olop inilah kita mau tunjukkan. Kita memberi perhatian kepada mereka. Pelayanan kita juga kepada mereka. Pelayanan kasih kepada mereka. Mari lakukan itu. Sebab itulah tandanya kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, selamat olop-olop mabane nasiam, tanggal 26 anggulang mertugas saun namin sigal roh doa ujud. Tapi mertugas tanggal 26 ini ada di jemaat kalender, saya berkhotbah di sana. Jadi selamat olop-olop mabane nasiam, terpuji Quran di Tuhan, malah suhur, semakin bertumbuh, meningkatlah pelayanan gereja kita di sini. Demikian juga iman jemaat semakin bertumbuh. Tuhan kita dimuliakan atas semuanya itu. Amin. Amin maitene. Bertongko mahita. Syukur dan puji kami kepadamu ya Bapa. Sungguh besar kasih Tuhan yang tercurah bagi hidup kami. Pemeliharaanmu, penyelenggaraanmu atas hidup, campur tanganmu yang tiada berkesudahan. Terlebih juga tuntunan Tuhan lewat firman-Mu yang menjadikan kami bertumbuh di dalam pribadi-pribadi yang berhikmat dalam kehidupan ini. Dan kami boleh melihat apa yang kami kerjakan berhasil oleh karena tuntunan Roh Tuhan yang menuntun kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama saat ini boleh tetap bertumbuh dalam diri kami masing-masing. Kami yang hadir di sini, demikian juga saudara-saudara kami yang tinggal di rumah, yang berada di rumah, atau dimanapun yang mengikuti ibadah kami hari ini. Biarlah firman Tuhan ini berkuasa untuk mengubah, menuntun, dan mendidik kami di dalam kebenaran yang dari Tuhan, sehingga semua kami boleh menjadi orang-orang yang diperlengkapi untuk melakukan yang baik, hidup di dalam tuntunan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Demikian juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan di sini, terlebih bagi pelayanan yang dilakukan oleh jemaat Tuhan di sini. Biarlah Tuhan memberkati,
Tuhan memberkati para hamba-hamba-Mu, pendeta, penginjil, demikian juga PKMJ, anggota majelis, pengurus-pengurus seksi, pengurus-pengurus sektor, guru-guru sekolah minggu. Seluruhnya ya Tuhan yang Kau panggil jadi alat pelayanan bagi-Mu di tengah-tengah jemaat ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Tuhan campur tangan dalam setiap perkara hidup mereka, dan kami percaya apapun yang dihadapi oleh saudara-saudara kami ini, hamba-hamba Tuhan ini, segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan mereka, bagi orang yang mengasihi Tuhan. Sebab itulah firman Tuhan yang telah dinyatakan kepada kami. Berkati keluarga mereka satu persatu, berkati anak-anak mereka semuanya, demikian juga pekerjaan mereka hari lepas hari. Biarlah mereka boleh kerjakan yang membawa kebaikan bagi kehidupan mereka dan juga jemaat Tuhan dan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, juga kami berdoa untuk pelaksanaan perayaan Olop-Olop Resort Cengkareng Jakarta Barat yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 minggu depan ini. Biarlah seluruh jemaat bersukacita di dalam Tuhan, marolop-olop memuji pasangap konggoran-Mu, alani doma sonin bagal ni idop ni hurmu Tuhan, na useok kamu tonga-tonga ni kuriamu, bahen ham kanami mananda ham, marulih bani haluakon na kumbamu, alani ay terpuji maguran-Mu. Biarlah perayaan olop-olop minggu akan datang ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan seluruh jemaat-Mu terberkati dan bersukacita di dalam Tuhan. Jauhkanlah dari segala halangan hambatan. Demikian juga kami berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara kami yang berada di dalam banyak pergumulan, terlebih karena sedang mengalami perawatan dari sakit yang mereka sedang derita. Kami berdoa untuk Situa Emeritus Jamansen Sumbayak, Bapak Ramlan Saragi, Bapak Ferdinand Apoh Saragi, Bintang Neo Silalahi, Inang Anna Ria Munte, Nyonya Jaulin Sumbayak Berusi Pahutar, Bapak Helen Sius Purba, Bapak Dennis Hutapea, Bapak John Freddy Damanik, Inang Holy Lim Baru Purba, Inang Situa Johanna Dameria Purba dalam rawat jalan, Situa Emeritus Sabarudin Purba dalam rawat jalan. Seluruhnya saudara-saudara kami ini kami bawakan kepada Tuhan di dalam doa kami ini, di dalam iman kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau sudah melawat mereka dan memberkati juga pengobatan yang mereka terima. Karena itu biarlah di dalam proses perawatan ini mereka memiliki kesabaran, ketabahan yang dari Tuhan, berilah hikmat yang daripada-Mu pada diri mereka, dan mereka terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan bahwa segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi diri mereka di dalam diri orang yang percaya kepada-Mu. Karena itu teguhkan iman mereka ya Tuhan kepada-Mu, dan biarlah sukacita dari Tuhan juga tidak hilang dari diri mereka masing-masing. Berkatilah pengobatan yang mereka terima dari para medis maupun obat-obatan, juga dari apa yang boleh dilakukan oleh keluarga bagi mereka masing-masing. Terima kasih ya Bapa. Demikian juga kami turut bersukacita dan berdoa kepada-Mu ya Bapa untuk hari kelahiran yang diterima oleh saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Kami turut bersukacita bersama saudara kami Dodi Ricardo Haloho, Gracia Valentius Andohar Purba, Situa Elmeria Purba Tondang, Elita Evelyn Natania Sidauruk, Murniwati Manihuruk, Arisman Purba, seluruh saudara-saudara kami ini Tuhan yang sudah menerima berkat pengasihan Tuhan bagi mereka. Biarlah momen ulang tahun ini semakin mengingatkan mereka semua betapa baiknya Tuhan bagi hidup mereka, sehingga mereka boleh bersyukur kepada-Mu ya Bapa dan hidup di jalan Tuhan ke masa-masa hidup yang boleh mereka jalani. Terpujilah mereka, nama Tuhan melalui apa yang boleh mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa.
Demikian juga kami turut berdoa untuk keluarga yang berulang tahun pernikahan. Keluarga Situa Manatsius Damanik dengan Inang Sondang Purba dan keluarga Igusti Agung PJ Widana dengan Inang Rosa Dharma Sumarni Purba. Kami percaya adanya rumah tangga Kristen di tengah dunia ini. Tuhanlah yang menciptakannya. Sebab itulah rencana Tuhan yang baik bagi mereka. Karena itu berkati ya Tuhan keluarga ini di dalam setiap permasalahan kehidupan yang tiada putus-putusnya mereka hadapi. Biarlah tangan pengasihan-Mu, campur tangan-Mu senantiasa menyertai perjalanan keluarga-keluarga kami ini, sehingga mereka boleh kuat dan senantiasa tabah dalam menjalani kehidupan dan persekutuan di tengah keluarga, terlebih suami istri, ada di dalam ikatan kasih yang daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak mereka semuanya juga dalam kehidupan mereka, dan itulah sukacita di tengah keluarga. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, biarlah Tuhan memberkati senantiasa. Kami percaya ya Tuhan, di tengah-tengah banyak masalah-masalah di tengah-tengah bangsa ini, tidak kurang panjang tangan Tuhan menolong dan memberkati bangsa negara kami. Terlebih di dalam menghadapi pandemi 19 ini, kami bersyukur boleh semakin baik situasi di tengah-tengah masyarakat. Namun biarlah kami terus teguh disiplin di dalam protokol kesehatan, dan kami boleh menjaga diri kami, dan itu akan menopang untuk lebih cepat lagi dapat diatasi pandemi ini ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk pelaksanaan vaksinasi. Kami berdoa untuk ketersediaan vaksin, biarlah semua boleh terlaksana dan tersedia, dan bagi seluruh rakyat bangsa ini dan juga bagi saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati para medis dan Tuhan memberkati juga pemerintah kami. Terlebih Presiden kami Bapak Jokowi ya Tuhan, kami tahu begitu banyak tugas tanggung jawabnya, beban yang harus dia pikul dalam memimpin bangsa negara kami di sini. Biarlah Tuhan memberikan hikmat yang daripada-Mu, sehingga apapun keputusan-keputusan yang diambil berdaya guna, tepat guna, yang membawa kesejahteraan di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan menjagakan dirinya dari segala maksud-maksud si jahat yang dapat mencelakakan dirinya, demikian juga keluarganya. Tuhan memberkati juga seluruh jajaran pemerintahan, baik pemerintah, menteri, pemerintah daerah, dan sampai kepada yang terbawah ya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka semuanya, biarlah tuntunan Tuhan bagi mereka dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik yang membawa kebaikan di tengah-tengah bangsa ini. Demikian juga kami berdoa untuk aparat TNI, Bapak Panglima TNI, aparat Polri, Kapolri, dan seluruh jajarannya yang menjaga keamanan di tengah bangsa ini. Kami juga berdoa untuk Densus 88, BIN, biarlah semuanya Tuhan memberkati mereka sehingga dalam pelaksanaan tugas tanggung jawab mereka menghadirkan keamanan dan kedamaian di tengah-tengah bangsa negara kami, terlebih di tengah begitu banyak Tuhan tantangan yang dapat menyebabkan pertikaian, kerusuhan dan perpecahan di tengah bangsa ini. Biarlah Tuhan campur tangan dan memberkati aparat-aparat keamanan yang menjaga keamanan di tengah bangsa kami. Berkati keluarga mereka juga semuanya, dan itu menjadi sukacita bagi kami. Demikian juga kami berdoa untuk aparat judikatif, hakim, kejaksaan, dan lainnya yang juga bekerja di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan memberkati mereka, campur tangan setiap kali dalam tugas tanggung jawab mereka Tuhan, sehingga mendatangkan keadilan juga penegakan hukum di tengah-tengah bangsa negara kami. Biarlah semuanya itu menjadi sukacita bagi kami semuanya, dan Tuhan memberkati. Demikian juga anggota legislatif yang dalam melaksanakan tugas tanggung jawab mereka, Tuhan memberkati mereka semuanya. Seluruh unsur-unsur di tengah bangsa ini Bapa, biarlah ada di dalam tuntunan Tuhan, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Inilah doa kami kepadamu, doa yang tidak sempurna, tapi kami percaya di dalam kasih Tuhan dan dalam
tuntunan roh-Mu, apa yang kami tidak ucapkan melalui doa ini atau belum yang terucap, kami percaya Tuhan mengetahui, sehingga jadilah kehendak-Mu bagi kami, dan terpujilah nama-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Kita semua yang dikasihi Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan kita kembali. Dan sebelum kita mengumpulkannya, marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yang tertulis dalam 1 Tawarikh 29 ayat 14. Demikian firman Tuhan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini, sebab daripadamulah segala-segalanya, dan dari tanganmulah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Marilah kita memberikan persembahan kita.
Nyanyian persembahan kita, Kidung Jemaat 287B ayat yang pertama, sekarang bersyukur hai hati mulut tangan. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena daripadamu saja kami menerima berkat yang berlimpah dan yang mencukupi segala kebutuhan hidup kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan sebahagian harta milik kami yang sesungguhnya berasal daripadamu jua. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan namamu. Kiranya Roh Kudus membuka hati kami, agar kami semakin melihat, menyadari, dan mensyukuri pemberian-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang akan Engkau berikan kepada kami. Ajarilah kami untuk memberikan persembahan yang sepatutnya dengan hati yang tulus, sehingga persembahan kami menjadi persembahan yang benar di hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan kita nyanyikan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, selesai ibadah ini, saudara-saudara kita semua diutus Tuhan untuk menyatakan kebaikan-Nya, memberitakan firman-Nya melalui kehidupan kita masing-masing. Karena itu pergilah, sebab Tuhan telah menyatakan kepada kita apa yang baik dan berkenan kepadanya, yaitu melakukan kebenaran dan keadilan. Teguhlah berpegang pada firman-Nya dan hiduplah dalam kerendahan hati. Tunaikanlah tugas pelayanan-Mu dan percayalah bahwa Tuhan senantiasa bersamamu dalam melakukan segala pekerjaan yang baik.
Dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, ibadah kita telah selesai. Buat saudara seiman yang mengikuti ibadah kebaktian melalui live streaming di rumah, salam sehat, Tuhan memberkati. Sebelum kita pulang, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 dan 2. Ingat akan nama Yesus. Dan bait pertama nanti kita yang melayani, kita di depan untuk diselamin jemaat melalui salam prokes.